Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, hari ini bertemu lagi dengan saya Kak Ratih, Tentor Bahasa Indonesia BRIT Indonesia. Hari ini kita akan membahas soal-soal UTBK yang akan dipelajari kalian di rumah. Oke, kita bahas soal yang pertama. Kita perhatikan di sini. Yang pertama adalah yang perlu kita perhatikan, yaitu pertanyaannya. Tulisan berikut digunakan untuk menjawab soal nomor 1 sampai nomor 5. Pertimbangkan apakah kata atau kalimat tercetak tebal pada setiap nomor tidak perlu diperbaiki atau diganti dengan pilihan lain yang tersedia. Nah, ketika ada soal tidak perlu diperbaiki, berarti kalian harus tahu apa yang kita cari. Yang pertama yaitu tentang pilihan kata atau diksi. Nah, diksinya sesuai atau tidak. Kemudian kamu perhatikan yang diminta soal nomor 1 adalah tandanya nomor 1, yaitu yang di bold, yaitu populasi. Kita perhatikan kalimatnya. Penemuan kerangka manusia berusia 10.000 tahun di gua bawah laut Meksiko memberikan bukti baru bahwa manusia pertama kali sampai di Amerika tidak sebagai populasi tunggal seperti yang dijelaskan dalam teori-teori sebelumnya. Nah, kamu lihat bahwa di sini ada populasi. Populasi yaitu sekelompok manusia yang memiliki ciri-ciri tertentu yang tinggal dalam lingkup wilayah yang sama. Sedangkan pilihannya, kamu perhatikan di situ ada makhluk. Jadi kalau makhluk tentunya tidak sesuai karena di sini ada jumlah 10.000 tahun. Nah, kemudian yang C, di situ komunitas. Komunitas itu adalah sekelompok manusia yang saling berinteraksi. Sedangkan di sini tidak dikatakan bahwa adanya interaksi, tapi hanya jumlah manusia. Sedangkan yang D, masyarakat, sekelompok orang yang tinggal di suatu lingkup tertentu, dan yang E itu rakyat. Tentunya populasi itu benar jawabannya, jadi tidak perlu diperbaiki. Seperti itu ya. Jadi kalian perlu mencermati kalimat 1, manakah di situ yang kalimatnya itu koheren. Koheren itu yaitu suatu kalimat yang logis. Dikatakan logis itu sesuai. Jadi jawabannya nomor 1, tidak perlu diperbaiki. Seperti itu. Oke, kita lanjut soal ke nomor 2. Nah, kita perhatikan nomor 2. Nomor 2 itu yang dicetak tebal adalah hingga. Hingga itu bagian dari konjungsi. Konjungsi waktu. Nama lainnya sampai. Jadi sinonimnya hingga itu sampai. Apakah sesuai atau tidak? Nah, kita perhatikan dan kita sesuaikan antara kalimat 1 dengan kalimat 2 itu kohesif atau tidak, padu atau tidak. Nah, kita baca lagi. Penemuan kerangka manusia berusia 10.000 tahun di gua bawah laut Meksiko memberikan bukti baru bahwa manusia pertama kali sampai ke Amerika tidak sebagai populasi tunggal seperti yang dijelaskan dalam teori-teori sebelumnya. Hingga menurut para peneliti, mereka datang dari berbagai wilayah. Para peneliti mengatakan temuan ini memberikan informasi tentang beberapa kelompok pemukim awal yang datang dari titik geografis yang berbeda. Nah, kamu perhatikan di situ
pada kalimat 2 di situ ada pernyataan para peneliti. Nah, kalau para peneliti mengatakan berarti di sini sebagai bukti untuk memperkuat sebuah gagasan. Nah, sedangkan di situ kalimatnya hingga tentu salah. Kalau hingga berarti konjungsi waktu, sedangkan di situ penegasan antara kalimat satu mendukung kalimat satu mempertegas sebuah gagasan. Manakah yang tepat? Pilihannya tentunya perlu diperbaiki. Yang A salah berarti, kemudian yang B sebaliknya. Kata sebaliknya atau konjungsi sebaliknya itu memiliki arti perlawanan. Baliknya. Kemudian opsi yang C dengan yang D itu memiliki kesamaan, sinonim. Akan tetapi dengan namun memiliki konjungsi perlawanan juga. Ketika kalimat sebelumnya itu positif, berarti kalimat selanjutnya negatif. Sedangkan kalimat satu dan kalimat kedua itu sama-sama menyatakan hal yang positif. Konjungsi penegasan yang tepat adalah yang E, yaitu bahkan. Jadi untuk menegaskan sebuah kalimat itu menggunakan konjungsi penegasan, yaitu bahkan. Begitu ya adik-adik. Jadi jawabannya nomor 2 yaitu E, bahkan. Lanjut soal nomor 3. Nah, kita perhatikan di situ kalimat nomor 3. Kerangka itu merupakan milik wanita Paleo-Indian berusia 30 tahun dan diberi nama Chan Hol 3. Nah, kalau yang diminta itu dari pertanyaan adalah kata tunjuk. Itu kata tunjuk atau nama lainnya demonstrativa ada 3 jenis. Yang pertama itu ini dan tersebut. Nah, demonstrativa atau kata tunjuk milik itu memiliki makna yaitu untuk benda. Sedangkan ini itu adalah letak kata tunjuk berhubungan dengan pelaku. Dan yang tersebut itu memiliki makna berkaitan dengan suatu hal tertentu. Nah, tentunya demonstrativa itu merujuk pada kalimat sebelumnya. Apa yang dirujuk? Nah, kita perhatikan kalimat sebelumnya. Para peneliti mengatakan, tentunya hal atau sesuatu, mengatakan sesuatu di sini, bukan mengatakan benda, bukan mengatakan letak yang berhubungan pelaku, tapi berkaitan dengan hal tertentu. Nah, tentunya berarti itu jawabannya perlu diperbaiki. Opsi yang A berarti salah. Kemudian yang B ini karena bukan letak dengan pelaku berarti salah. Jawabannya yang C. Di sini itu menunjukkan sebuah tempat. Jadi ini adalah konjungsi tempat. Sedangkan yang E itu konjungsi atribut. Atributif, berarti yang D dan yang E salah. Berarti jawabannya yang C. Mudah kan adik-adik? Jawaban yang nomor 3 adalah tersebut, kata ganti itu. Lanjut soal nomor 4. Nah, soal nomor 4 ini kalian perhatikan yang diminta adalah flowstone. Flowstone, kata flowstone pada kalimat nomor di paragraf kedua.
Kita baca terlebih dahulu. Tim yang dipimpin oleh Profesor Wolfgang Stiglitz, ilmuwan bumi dari Heidelberg University, melakukan penanggalan kerangka menggunakan endapan mineral yang disebut flowstone yang menutupi beberapa tulang jari. Nah, untuk penulisan flowstone, tentunya kalian tahu flowstone itu bukan bahasa Indonesia. Menggunakan petik 2-kah atau petik 1-kah atau penulisannya miring, dan yang terakhir pilihannya adalah petik 2 dan miring. Kita bandingkan terlebih dahulu. Penulisan petik 2 itu digunakan untuk judul pada sebuah buku, karya ilmiah, dan seterusnya. Kemudian bisa juga digunakan pada percakapan atau dialog secara langsung. Jadi fungsinya untuk petik 2 itu untuk judul dan percakapan atau dialog. Sedangkan petik 1 memiliki fungsi sebagai penanda percakapan di dalam kalimat langsung, dan petik 1 berfungsi untuk istilah atau terjemahan. Sedangkan untuk penulisan tanda miring, kata miring yang dicetak miring berfungsi untuk penulisan judul atau daftar pustaka dan penulisan istilah ilmiah atau asing. Jadi dapat kita simpulkan bahwa penulisan flowstone di situ tentunya perlu diperbaiki. Jadi opsi yang A itu salah. Kemudian menggunakan petik 2 di situ flowstone bukan judul, berarti salah. Menggunakan petik 1 bukan petikan dalam petikan, jadi yang C itu salah. Kemudian yang D itu adalah istilah khusus atau ilmiah, bisa dikatakan bahasa asing atau bahasa Inggris, jadi jawabannya yang D. Sedangkan yang E itu menggunakan dua hal opsi, yaitu menggunakan petik 2 sekaligus miring. Tentunya yang E itu salah, jadi jawabannya D. Seperti itu, mudah kan ya? Lanjut soal nomor 5. Nah, soal nomor 5 ini berbeda dengan soal nomor 1, 2, 3, dan 4 yang memperbaiki atau pemilihan diksi atau pemilihan kata. Sedangkan nomor 5 ini ada sebuah kalimat yang dicetak tebal di situ. Analisis struktural menunjukkan bahwa Chan Hoi 3 memiliki kepala bundar dengan tulang pipi yang lebar dan kening rata, mirip dengan 3 tengkorak lain dari Gua Tulum. Nah, di sini kalian perhatikan, adakah yang salah penulisan di situ? Perlukah adanya perbaikan? Nah, kita analisis satu persatu. Biasanya ketika ada sebuah pernyataan, mungkin di situ menunjukkan bahwa ada opsi penulisan bahwa kalau menulis
Kata menunjukkan, mengatakan, menjelaskan disertai dengan konjungsi bahwa sebagai penegasan di situ tidak perlu menggunakan koma. Jadi menulisnya begini. Analisis struktural menunjukkan bahwa, jadi tidak menggunakan koma setelah ataupun sesudah kata bahwa. Sedangkan opsi yang kedua, analisis struktural menunjukkan, baru penggantinya bahwa adalah koma. Nah, kita perhatikan pilihan A, B, C, D, dan E. Di situ yang A tidak perlu diperbaiki, tentunya salah karena perlu adanya perbaikan. Sedangkan yang B, analisis struktural menunjukkan bahwa di sini ada koma, juga salah. Nah, kemudian yang C itu kemungkinan benar, D juga, dan E juga. Selanjutnya kita perhatikan kalimatnya. Analisis struktural menunjukkan bahwa Chan Hoi 3 memiliki kepala bundar dengan tulang pipi yang lebar. Ciri-cirinya kepala bundar dengan tulang pipi yang lebar itu yang pertama. Kemudian kening rata itu opsi yang kedua. Berarti ada dua pilihan. Tentunya sebelum dan tanpa adanya koma. Nah, sedangkan di situ dikatakan dengan 3 tengkorak lain dari Gua Tulum, ada nama gua atau tempat. Ketika penulisan huruf kapital sebuah wilayah yang diikuti nama tempat, diikuti nama tempat itu ditulis kapital, berarti G-nya ini salah. Nah, sedangkan yang E, analisis struktural pun tidak mungkin, penegasan pun, berarti ini salah. Yang D, analisis struktural menunjukkan Chan Hoi 3 memiliki kepala bundar dengan tulang pipi yang lebar dan kening rata mirip dengan 3 tengkorak lain dari Gua Tulum. Nah, G-nya ini besar ya. Sudah betul yang D, akan tetapi di depannya dan perlu dihilangkan tanda komanya. Sedangkan yang E, G-nya itu, yang C, G-nya itu besar. Diawali dengan huruf besar atau kapital, yaitu Gua Tulum. Nah, jawaban opsinya adalah, yang benar adalah yang D, karena sesuai, walaupun di situ ada tanda koma yang salah sedikit. Seperti itu. Di antara A, B, C, D, E yang mendekati benar itu hanya yang D, seperti itu. Jadi mudah kan ya membedakan penulisan atau kata yang tepat pada sebuah kalimat. Oke, kembali lagi soal ke nomor 6. Nah, soal nomor 6 ini berbeda dengan teks yang sebelumnya, jadi ada teks baru. Pertanyaannya adalah, kesalahan bentukan kata dalam paragraf di atas terdapat pada kalimat nomor. Nah, di sini ada pertanyaan kesalahan. Berarti dicari yang salah, bukan yang benar. Yang diminta di opsi hanya di nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi kalian tidak perlu membaca nomor 6, 7, 8, dan 9. Langsung saja fokus di kalimat nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Iqbal pergi sekitar pukul 4 WIB dari rumahnya di Bintaran Kulon, Kecamatan Mergansan, Kota Yogyakarta. Nah, yang diminta bentukan kata. Adakah kata yang salah di situ?
Di situ tidak ada kata yang salah karena kita fokus kalau yang diminta adalah bentukan kata, berarti yang kalian cari adalah bentukan kata, mungkin di situ imbuhan atau gabungan kata. Jadi kalian cermati yang menjadi penekanan di sini bentukan kata, imbuhan dan gabungan kata. Adakah imbuhan yang salah? Mungkin di situ ada menasal yang bertemu dengan kata dasar berawalan K, T, S, dan P. Penulisannya itu akan lebur. Bisa berubah menjadi bisa berubah menjadi memang, dan men. Sedangkan kalau gabungan kata itu terdapat dua kata yang penulisannya dipisah ataukah digabung. Kalau memiliki makna ambigu, memiliki makna yang berbeda, penulisannya dipisah. Tetapi kalau penulisannya itu memiliki makna yang berbeda, maka tulisannya itu digabung. Misalnya kalau dipisah orang tua, kalaupun nulisnya digabung, itu memiliki makna yang sama, yaitu orang yang dituakan. Tetapi kalau contohnya misalnya sapu tangan. Sapu tangan yang tulisannya dipisah, yang pertama memiliki makna sapu sebagai alat dan tangan organ tubuh. Sedangkan kalau digabung, sapu tangan itu adalah fungsi alat untuk membersihkan tangan. Jadi nulisnya digabung dan juga ada yang dipisah. Sedangkan nomor 2, ia jalan kaki menuju tempat game online yang tak jauh dari rumahnya. Di sini ada bahasa Inggris, game online artinya permainan online atau digital, di mana maknanya berbeda dan tidak akan berpengaruh atau tidak akan membuat kalimat itu atau kata itu ambigu. Nah, jadi nulisnya harusnya dipisah. Itu yang salah. Kemungkinan nomor 2 benar. Kita lihat opsi yang ketiga. Iqbal yang saat itu menempuh pendidikan homeschooling. Nah, homeschooling di situ sudah benar, nulisnya dipenggal. Setara kelas 1 SMA pamit pergi untuk lomba game. Jadi nulisnya miring juga sudah tepat. Nomor 4, sesampainya di Jalan Miliran sekitar makam gajah, Iqbal tiba-tiba diserang. Nulisnya semua juga sudah tepat. Dan yang terakhir, kepalanya dihantam dari belakang oleh seorang pengendara motor dengan menggunakan bongkahan cor yang biasa untuk mendirikan tiang bendera. Di situ juga tidak ada bentukan kata yang salah. Oleh sebab itu jawabannya adalah B, penulisan game online, yaitu dipenggal atau dipisah, tidak digabung karena bermakna permainan digital atau permainan online seperti itu.